Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi teman-teman dengan channel Tunanetra Belusukan. Yaitu seperti biasa teman-teman, kita belusukan masuk ke dalam Islam. Seperti biasa teman-teman, jangan lupa subscribe dulu. Yang sudah subscribe, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Barakallahu fikum. Like teman-teman, komen dan share untuk menambah rekomendasi channel ini teman-teman. Apa kabar teman-teman semua? Semoga diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, dihindarkan dari mara bahaya dan segala macam penyakit, dan dimudahkan segala urusan-urusannya di muka bumi ini. Kali ini teman-teman, saya akan mengangkat satu ceramah, yaitu tentang junub teman-teman, mandi junub, yaitu dibawakan oleh Ustaz Halik Basalamah Hafidahullah, dan tentang wudhu teman-teman, tata cara wudhu dengan contohnya teman-teman, dicontohkan oleh Ustaz Abu Yahya Wadursalam Hafidallah. Semoga teman-teman mengikuti sampai selesai. Kita simak tayangannya. Ada penjelasan hukum fikih juga sini tentang tata cara mandi junub. Dan ini harusnya setiap muslim dan muslimah memperhatikan tentang cara-caranya. Yang pertama kata beliau, orang yang mandi mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Ya, seperti kalau kita mau wudhu, telapak tangan saja 3 kali dicuci. Ini sebagian ulama mengatakan hikmahnya adalah kemungkinan dia pada saat biologis mungkin memegang kemaluan pasangannya, mungkin menyentuh benda-benda atau haram, sesuatu yang dianggap kotor, maka dia mencucinya. Kemudian yang kedua, mencuci kemaluan dari depan dan belakang secara baik dengan menggunakan tangan kiri. Ya. Ini tentu kenapa dikatakan tangan kiri, karena Nabi SAW tidak menggunakan tangan kanan dalam cebok atau membersihkan diri. Itu dijelaskan dalam hadis Bukhari yang lain. Aisyah berkata radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak menggunakan tangan kanan kecuali kepada hajat-hajat yang baik, dan tangan kiri beliau gunakan untuk membersihkan kemaluannya. Kemudian yang ketiga, berwudu sebagaimana wudu untuk sholat, dengan catatan tetap menjaga wudu dari perkara yang membatalkannya dan tidak menyentuh kemaluan dengan tangan manapun. Jadi artinya mencuci telapak tangan, membersihkan kemaluan sampai bersih, kita mau pakai sabun juga lebih bagus ya. Sampai udah bersih benar-benar lalu kita wudu. Kemudian setelah wudu seperti wudu sholat, yang keempat menyela-nyela rambut dengan jari-jari sebanyak 3 kali. Jadi ambil air di jari-jari kemudian disentuhkan di bagian kulit kepala sebanyak 3 kali. Yakni orang yang mandi membasahi tangannya dengan air kemudian menyela-nyela rambutnya dengan jari-jarinya, yakni melewatkan jari-jarinya pada sela-sela rambutnya. Yang kelima, mengguyurkan 3 cidukan air sepenuh 2 telapak tangan. Kalau kita 1 timba sekarang, shower juga tentu sudah masuk, ke atas kepala hingga kulit kepala basah dengan sempurna. Kalau dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi SAW mengguyur setelah memegang bagian sisi kanan kepala sehingga terasa di kulit kepala airnya, maka mengguyur sebelah kanan bagian tubuh 3 kali, baru kemudian mengguyur sisi kiri dan seluruh tubuh. Selanjutnya yang keenam, membasuh tubuh sebelah kanan, dimulai dengan bagian tubuh paling atas kepala, lalu paling bawah, artinya biarkan air mengucur sampai ke bawah. Disertai catatan untuk tidak menyentuh kemaluan, serta seperti telah disinggung, untuk menjaga wudu agar tidak batal. Karena wudu tadi yang dipakai itu boleh dipakai sholat setelahnya, asal tidak batal. Tapi kalau setelah kita wudu, lalu kita mandi, lalu kita pakai sabun lagi, diletakkan di kemaluan tersentuh, maka batal wudu yang awal. Nanti kalau mau sholat dia harus wudu lagi. Yang ketujuh, membasuh tubuh sebelah kiri, dimulai dengan bagian tubuh paling atas, kemudian paling bawah,
Kedelapan, membasuh tubuh dengan air secara baik, artinya semua kena ya sela-sela tubuh. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah disertai catatan agar memperhatikan untuk mencuci ketiak, pusar dan belakang lutut. Ya. Ini tempat-tempat yang kadang-kadang tidak kena air, maka digosok di bagian ketiak. Di situ dijelaskan. Kemudian bagian pusarnya kan ada lubang, dikhawatirkan tidak kena air pada saat mandi junub sehingga mandi junubnya tidak sempurna. Kemudian juga bagian belakang lutut, ya, biasanya ada lipatan di atas betis, antara betis dengan paha belakang. Setelah itu ia pergi ke tempat sholatnya tanpa perlu berwudu kembali, asal dia tidak membatalkannya. Kalau kesentuh kemaluan, keluar angin, kencing, maka ini semua berarti batal wudu awal. Untuk sholat dia harus wudu lagi. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya tentang tata cara mandi Rasulullah SAW. Idza iktasala minal janabati yabda'u fayaghsila yadayhi ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. Ketika mandi janabah, mula-mula beliau SAW mencuci kedua telapak tangannya. Lalu beliau menuangkan dengan telapak kanan atau dengan tangan kanannya pada tangan kirinya, lalu mencuci kemaluan. Maksudnya Nabi SAW ambil cidukan air dengan tangan kanan ditaruh ke tangan kiri yang mencebok kemaluannya. So kita jelaskan tadi, kanan tidak boleh memegang kemaluannya. Setelah itu beliau berwudu seperti wudu untuk sholat. Kemudian mengambil air lalu memasukkan jari-jarinya pada akar-akar rambut hingga ketika merasa bahwa beliau sudah menyempurnakannya, maka beliau menciduk 3 kali cidukan dengan kedua telapak tangan untuk diguyurkan pada kepalanya, lalu mengguyur seluruh tubuhnya, lantas membasuh kedua kakinya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita mengenai tata cara mandi janabah. Muslim meriwayatkan dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha, inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si fa'anqudu li ghuslil janabah wa fi riwayatil haidati wal janabah qala la innama yakfiki an tahthiya ala ra'siki 3 hathayat thumma tufidina alayki al-ma' fatathurin. Aku adalah seorang wanita yang biasa mengencangkan jalinan rambutku, maksudnya menguncirnya. Apakah aku harus melepasnya kalau aku mandi janabah? Kalau ada kunciran. Maka dalam satu riwayat, apakah aku harus melepasnya kalau aku dalam keadaan haid atau junub? Maka Nabi SAW menjawab, tidak perlu. Tapi cukup bagimu mengguyurkan pada kepalamu 3 kali cidukan, lalu kamu guyurkan air pada tubuhmu, maka kamu menjadi suci. Hadis ini riwayat Muslim di jilid 1 halaman 259. Jadi perlu dipahami juga ya, mandi junub ini ringan sekali. Bukan mandi yang berat seperti sering dibayangkan. Karena ada juga orang pada saat pasangannya ingin mengulangi biologis, dia nggak mau. Kenapa? Malas mandi. Ini bukan masalah malas mandi. Mandi mudah, bukan sulit. Jadi jangan selalu dibayangkan kalau saya tadi mandi, sekarang biologis lagi, harus keramas lagi dengan sampo segala macam. Enggak. Pakai air, tadi sudah pakai sampo, sudah pakai sabun, sekarang mandi yang kedua ini mandi membasahi, syarat saja supaya junub itu bersih, bisa sholat gitu kan. Dengan tadi mengguyurkan sampai 3 timba air, ya dibahasakan dalam hadis ini. Adapun tentang mandi wanita dari haid, maka para ulama berselisih mengenai kewajiban melepas jalinan rambut kepalanya atau ikatan. Namun yang sahih bahwa ia tidak wajib mengurai rambut kepalanya. Berdasarkan hadis terdahulu, dalam suatu riwayat, apakah aku mengurainya karena haid dan janabah? Ayo ikhwah, pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana tata cara wudu Nabi SAW. Namun sebelumnya ketahuilah bahwa wudu mempunyai keutamaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaannya bahwa berwudu bisa menggugurkan dosa-dosa. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim bahwa tidaklah seseorang hamba mencuci kepalanya, wajahnya, kecuali akan keluar dosa-dosanya bersama tetesan terakhir dari air wudunya tersebut. Tidaklah ia mencuci tangannya, demikian pula kakinya, demikian pula kepalanya, kecuali akan dosanya akan berguguran bersama tetesan terakhir daripada air wudu yang
menetes dari anggota wudhunya tersebut. Di antara juga bahwa kita dianjurkan untuk menjaga wudhu, dan itu sifat seorang mukmin. Beliau bersabda, wala yuhafidhu 'alal wudhu illal mu'min. Dan tidaklah yang bisa menjaga wudhunya kecuali seorang mukmin. Dan sudah kita ketahui bahwa wudhu adalah syarat sahnya sholat. Berarti betapa pentingnya kita belajar tentang bagaimana tata cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini kita akan mempraktekkan bagaimana wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan keran yang insya Allah kita akan berburu darinya. Dan perlu kita ketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Beliau bersabda, iyyakum wal israf, jauhi oleh kamu berlebih-lebihan. Wa in kunta ala nahri jarin, walaupun kamu di air sungai yang mengalir. Dan sebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud adalah Rasulullah SAW berwudu dengan satu mud saja. Maka dari itu kita jangan sampai masuk ayat innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu, yang berlebih-lebihan itu termasuk teman-temannya syaitan. Kadang kita lihat ada orang yang berwudu, ternyata dibuka kerannya besar-besar, sehingga akhirnya dia menggunakan air secara berlebihan. Dan itu sendiri termasuk dosa, karena itu termasuk mubadzir, sikap mubadzir itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita akan lakukan yaitu membaca bismillah. Karena membaca bismillah adalah merupakan perkara yang dilakukan oleh Nabi SAW. Namun para ulama memang berbeda pendapat. Apakah bismillah itu rukun ataukah ia hanya sunnah saja? Ya, Rasulullah bersabda, la salata liman la wudu'a lahu wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak sah salat bagi mereka yang tidak ada wudu, dan tidak sah wudu bagi mereka yang tidak menyebut nama Allah. Kita ucapkan bismillah. Bismillah, kemudian kita cuci tangan kita 3 kali. Karena Nabi SAW mencuci tangannya 3 kali, sebagaimana dalam hadis Utsman, hadis Abdullah bin Zaid. Kemudian setelah itu kita berkumur-kumur 3 kali. Ketika berkumur-kumur, kita ambil satu telapak tangan, kemudian kita masukkan air ke mulut, lalu ke hidung sekaligus. Lalu kita keluarkan dengan tangan kiri kita. Kita lakukan itu 3 kali. Setelah itu kita akan mencuci wajah. Dan batasan wajah terjadi ikhtilaf para ulama, apakah wajah itu dari sini ke sini, dan ini pendapat jumhur, itu dimulai dari daging yang menyembul di sini di telinga sampai kepada ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa wajah itu masuk padanya bagian kuping bagian depan, dan ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Adalah Ali bin Abi Thalib ketika mencuci wajah, beliau mencuci bagian depan telinganya. Ya. Dan dalam riwayat Ibnu Abbas, adalah Ibnu Abbas ketika mengambil air dari telapak kanannya, beliau iringkan dengan telapak kirinya, kemudian beliau mengusap atau mencuci wajahnya. Kemudian dilakukan itu 3 kali. Dan dalam riwayat Ali bin Abi Thalib, adalah Ali bin Abi Thalib setelah berwudu, yaitu mencuci wajah, beliau mengambil segenggam air, lalu kemudian diguyurkannya di ubun-ubunnya dan dibiarkan ia mengalir ke bawah. Ini termasuk sunnah Nabi SAW yang banyak ditinggalkan oleh manusia. Kemudian setelah itu kita mencuci tangan sampai siku-siku juga. Kita ambil dengan tangan kanan, lalu kemudian kita cuci sampai siku-siku. Dan jangan lupa untuk menyela-nyelai
tangan, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menyela-nyelai jari jemari tangan dan jari jemari kaki. Dan kita lakukan ini juga 3 kali. Kemudian setelahnya sebelah kiri. Setelah kita mencuci tangan, maka kita ambil air segenggam, kemudian kita mengusap kepala kita. Dan tata cara mengusap kepala ada 2 macam. Yang pertama yaitu mengusap dari arah depan, kemudian kita seret sampai ke tengkuk, kemudian kita kembalikan lagi ke depan. Begini. Kemudian kita kembalikan lagi ke depan. Lalu kemudian kita masukkan jari kita ke dalam telinga, lalu kita usap bagian belakangnya. Seperti ini. Karena Rasulullah mengatakan al-udhunan minar ra's. 2 telinga itu bagian daripada kepala. Jadi ini cara yang pertama, itu dari arah depan. Kita kemudian tarik ke mana? Ke tengkuk. Kemudian kita kembalikan lagi ke bawah, ke depan. Kemudian kita masukkan, lalu kita usap bagian luar telinga. Ini cara yang pertama. Adapun cara yang kedua, itu yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud juga dari hadis Rubai, bahwa adalah Rasulullah SAW mengusap kepalanya wala yughayyir min sya'ri syai'an. Beliau tidak merubah bentuk rambutnya sama sekali. Ditafsirkan oleh para ulama, yaitu mengusap rambutnya mengikuti alur rambut sehingga tidak merubah. Sebab kalau kita mulai dari depan seperti ini kemudian ke belakang, tentu rambutnya akan acak-acakan. Tapi Rasulullah SAW pernah melakukan supaya rambutnya tidak acak-acakan, itu dengan cara apa? Beliau mengikuti alur rambut, ya, dan mengusapnya hanya sekali saja. Yaitu dengan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, beliau memberikan contoh, diambil air, kemudian dimulai dari tengah, lalu ke depan, kemudian dimulai dari tengah, lalu ke belakang. Ini yang dicontoh oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Maka ini kata Al-Imam Al-Khattabi, khusus bagi mereka yang mempunyai rambut yang panjang. Ketika ia berwudu, ia tidak ingin rambutnya berubah. Maka pada waktu itu kita cukup usap kepala kita sesuai dengan alur rambut, sehingga rambut itu tidak acak-acakan. Ini subhanallah juga banyak tidak diketahui oleh banyak kaum muslimin, padahal hadisnya sahih atau hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan dalam riwayat Muawiyah ketika mengusap kepalanya, itu beliau menggunakan cara seperti ini. Diambilnya air, kemudian air ini diguyurnya di ubun-ubun, kemudian diusapnya. Seperti ini. Dan ini pun juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan itu boleh kita lakukan sekali-kali, karena itu juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu kita akan mencuci kaki. Kita akan cuci kaki dan kita sela-selai dengan jari kelingking. Dalam riwayat Abu Daud demikian, Rasulullah SAW menyela-nyelai dengan jari kelingking. Kemudian kita cuci sampai mata kaki. Kita lakukan itu 3 kali. Kemudian sebelah kiri, kita lakukan itu 3 kali. Selesai sudah berwudu. Lalu kemudian setelah berwudu, dianjurkan kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bisa ditambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dan disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW juga mengajarkan doa lain,
ya setelah wudu, yaitu subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rasulullah, siapa yang membaca ini setelah wudunya, maka akan distempel dan tidak akan pecah selama-lamanya sampai hari kiamat. Subhanallah. Rasulullah mengatakan, siapa yang mengucapkan setelah wudunya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka akan dibukakan untuk dia 8 pintu surga. Dia bisa masuki 8 pintu surga itu dari pintu mana saja dia masuk. Masya Allah. Lalu kemudian disunahkan kita untuk sholat 2 rakaat. Disebutkan dalam hadis Bilal, Rasulullah bersabda, ya Bilal, bima sabaktani ilal jannah, dengan apa engkau mendahuluiku ke dalam surga. Kata Bilal, wahai Rasulullah, tidaklah aku berhadas kecuali aku sholat 2 rakaat. Kata Rasulullah, dengan 2 itu kamu masuk surga. Subhanallah. Ini keutamaan yang agung ya akhul Islam. Semoga ini memberikan faidah untuk kita semua tentang bagaimana tata cara wudu Nabi SAW. Ini saja. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi teman-teman penyampaian dari ustaz kita, yaitu tentang junub yang dibawakan oleh Ustaz Halik Basalamah Hafidallah, dan tentang wudu dibawakan oleh Ustaz Abu Yahya Badur Salam Hafidallah. Semoga teman-teman mendapat pencerahan dan mendapat inspirasi ataukah mendapat suatu pelajaran untuk bagaimana cara kita berjunub dan berwudu, teman-teman. Semoga teman-teman semua istiqomah berjalan di atas sunnah ini, teman-teman, yaitu Al-Quran dan sunnah atau hadis-hadis sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bisawab. Jazakumullahu khairan katsira, barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdih, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.